Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Peradaban, kelompok PPL SMA Negeri 1 Pabuyangan. Kali ini kami akan memperkenalkan media pembelajaran berbasis Google Sites yang telah kami kembangkan. Media ini dirancang untuk membantu peserta didik belajar matematika dengan tampilan yang menarik, mudah diakses, dan tentunya interaktif. Kali ini kami belajar bersama teman-teman kelas 11-6 materi garis singgung persekutuan. Untuk media ini pada tampilan awal kita ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama adalah tampilan pengantar. Pada tampilan pengantar terdapat penjelasan singkat mengenai konteks materi yang akan dipelajari. Bagian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan awal peserta didik dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka terhadap topik yang akan dibahas. Kemudian kami sertakan penjelasan tentang media pembelajaran yang kami kembangkan. Jadi, kami menuliskan penjelasan untuk memberikan bekal siswa sebelum menggunakan media pembelajaran ini. Nah, kemudian kita akan bertemu dengan dua tombol. Untuk tombol home atau yang berbentuk rumah, kita akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya, kami gunakan tombol next ke tujuan pembelajaran untuk menu yang kedua, yaitu menu tujuan pembelajaran. Berikutnya, pada halaman tujuan pembelajaran, ditampilkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah menggunakan media ini. Tujuan disusun secara jelas dan terukur agar siswa dapat memahami arah pembelajaran dan apa yang perlu mereka capai di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian, kita bisa langsung memilih tombol lanjut ke materi atau tombol home, sehingga kita akan diantar ke tampilan awal seperti ini. Selanjutnya, kita bisa langsung memilih menu materi pembelajaran agar kita dapat mengakses materi pembelajaran berupa PPT yang telah dilampirkan dalam media ini. Nah, sekarang kita masuk ke halaman materi. Di sini kami menampilkan isi pembelajaran dalam bentuk PPT yang disertai gambar, ilustrasi, dan poin-poin penting mengenai garis singgung persekutuan. Sebelum ke materi inti, kami tentunya mengulas kembali tentang materi yang kemarin, yaitu materi garis singgung. Selanjutnya, materi dikemas secara ringkas, namun tetap komprehensif, agar peserta didik dapat memahami konsep utama dengan mudah. Alasan kami menggunakan PowerPoint adalah agar siswa dapat mengakses dengan mudah. Untuk menu selanjutnya adalah video pembelajaran. Pada halaman video pembelajaran, kami menyematkan video interaktif yang berisi penjelasan visual dan audio terkait materinya. Pada bagian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta didik melalui penjelasan yang lebih konkret dan menarik. Video juga dilengkapi dengan contoh soal dan ilustrasi untuk memperjelas konsep yang diajarkan pada materi garis singgung persekutuan. Alasan kami menambahkan video pembelajaran adalah karena media ini dapat membantu peserta didik dengan gaya belajar visual dan auditory. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual, tampilan gambar, animasi, dan demonstrasi dalam video membantu mereka memahami konsep dengan lebih cepat melalui pengamatan. Sementara bagi peserta didik dengan gaya belajar auditory, penjelasan melalui suara dan narasi mampu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam bentuk video ini juga mendukung pembelajaran modern yang interaktif dan fleksibel, sehingga siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan mereka. Video juga dilengkapi dengan contoh soal dan ilustrasi untuk memperjelas konsep yang diajarkan.
Hal yang penting melalui video ini, peserta didik didorong untuk menentukan sendiri konsep atau inti pembelajaran dari tayangan yang mereka amati. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna karena siswa berperan aktif dalam menemukan pengetahuan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, dan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir mereka. Sebelum peserta didik masuk ke menu LKPD, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan ice breaking digital untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Ice breaking ini dilakukan menggunakan platform Wordwall dengan jenis permainan anagram. Pada permainan ini, peserta didik akan diminta menyusun kembali huruf-huruf acak menjadi sebuah kata yang benar. Kata-kata yang digunakan tentu masih berkaitan dengan materi pembelajaran, seperti garis singgung, lingkaran, atau berpotongan, dan sebagainya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat mengenai materi utama yang sedang dipelajari. Adapun alasan kami menggunakan anagram sebagai bentuk ice breaking adalah karena permainan ini mampu melatih fokus, konsentrasi, serta kemampuan berpikir cepat siswa dalam mengenali istilah matematika. Selain itu, anagram juga mengajak siswa untuk berpikir aktif dan reflektif, karena mereka harus menebak kata berdasarkan pengetahuan awal yang sudah dimiliki. Setelah menemukan kata yang benar, peserta didik kemudian diminta untuk mengeja huruf-hurufnya satu persatu. Kegiatan sederhana ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat visual dan auditory siswa secara bersamaan. Huruf yang mereka lihat dan ucapkan akan memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut. Dengan adanya ice breaking ini, diharapkan suasana belajar menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan tetap bermakna. Peserta didik pun dapat lebih siap dan bersemangat untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Setelah siswa menyelesaikan kegiatan ice breaking digital, pembelajaran dilanjutkan ke menu selanjutnya pada Google Sites, yaitu menu asesmen. Pada tahap pembelajaran ini, siswa diminta mengerjakan LKPD secara berkelompok. Pada bagian ini, setiap kelompok diminta untuk menjawab 2 soal yang berkaitan dengan materi garis singgung persekutuan luar dan materi garis singgung persekutuan dalam. Soal-soal dalam LKPD ini dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari melalui media sebelumnya. Kegiatan asesmen ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga melatih kemampuan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat saling bertukar pendapat, menjelaskan pemahamannya, serta belajar menghargai pandangan teman lain. Setelah siswa menyelesaikan kegiatan asesmen melalui LKPD secara berkelompok, pembelajaran ditutup dengan menu refleksi akhir. Pada bagian ini, peserta didik diajak untuk merenungkan kembali pengalaman belajar yang telah mereka lalui. Mulai dari pemaparan materi, menonton video pembelajaran, ice breaking digital, hingga kegiatan diskusi kelompok. Siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif,
seperti apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana dari pembelajaran yang paling menarik atau menantang? Melalui kegiatan refleksi ini, peserta didik dapat menilai sendiri pemahaman dan proses belajarnya. Refleksi akhir juga menjadi sarana bagi guru untuk melihat sejauh mana media pembelajaran berbasis Google Sites ini mendukung keterlibatan aktif siswa selama proses belajar. Demikian penjelasan mengenai media pembelajaran berbasis Google Sites yang telah kami buat. Harapannya, media ini dapat membantu peserta didik belajar dengan cara yang lebih menyenangkan, interaktif, dan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Itu saja pengenalan media pembelajaran yang telah kami kembangkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.